Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Paulus Martin, saya mahasiswa Polbangtan Medan, semester 8. Di video kali ini kita akan membahas tentang pestisida nabati untuk tanaman pangan. Baik, untuk mengetahui lebih dalam tentang pestisida nabati, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu petani organik yang sudah bergelut di bidang pertanian organik secara bertahun-tahun. Mari langsung saja kita ke lokasinya. Cus! Oke Sobat Tani, kali ini kita sudah berada di tempat salah satu petani yang melakukan pertanian organik. Langsung saja kita ke Bapak. Izin Pak, perkenalkan nama Bapak. Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berorganik dan tetap semangat walaupun mungkin belum merupakan pilihan utama. Kita mulai aja berorganik. Jadi nama saya Jumadi, ya, tinggal di Dusun 5, Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Usia saya baru 50 tahun kan gitu. Bertani ya, kalau namanya di wilayah pertanian tentunya dari mulai lahir mengenal pertanian. Tapi di awal mengenal pertanian adalah pertanian konvensional, dan kita baru mulai berorganik sekitar 3 tahun ini, jalan 4 lah ini. Berarti Bapak melakukan pertanian organik itu sudah selama 3 tahun gitu Ya. Pak? Jadi Pak, Bapak melakukan pertanian organik nih, berarti menggunakan pestisida nabati juga Pak? Dalam penggunaan ini iya, pestisida nabati. Kalaupun kita mau gunakan lagi, manfaatkan adalah daripada hal yang lain boleh, tapi yang nabati sifatnya, misalnya contoh yang lain itu adalah asap cair dari hasil pembakaran arang tempurung. Tapi yang kita gunakan dominan adalah pesnapnya, pestisida nabati seperti ini. Jadi kita harusnya membuat berorganik ini jangan menyusahkan. Enaknya kita mau buat tempat di mana gitu, nggak harus tempat khusus. Jadi kalau bahannya ini sih mudah sebetulnya, ada di sekitar kita. Kenapa? Bahannya ini ada sirih, ada tembakau. Tembakau itu bukan tembakau yang bagus. Tembakau yang udah paling rusak pun boleh. Oh, ya. Nggak perlu kualitasnya berarti Nggak Pak, perlu yang penting berkualitas tembakau kan gitu. Pak. Mengkudu ada, Mengkudu. cabai rawit, cabai kecil yang pedas itu, ya kan. Kemudian ada daun salam boleh masukkan, daun sirsak boleh kita masukkan. Jadi pesnap ini versinya banyak sih, boleh kita edukasi dari bahan, yang penting dari bahan organik kan gitu. Iya Pak. Bahkan cabai boleh kita masukin, tadi kan udah masuk kan cabai. Iya. Kan pedas, Iya Pak. bawang merah boleh masuk, bawang putih boleh masuk. Kalau komposisinya tentunya ya masing-masing lah kita membuatnya kemana gitu. Tapi pasti harus tidak sekali jadi, berulang kali juga mencobanya ini gitu. Dan bahan aktifnya juga pasti masing-masing starternya gitu. Oke Pak. Setelah Bapak menggunakan pestisida nabati ini, apa saja manfaat yang sudah Bapak terima Pak selama Bapak menggunakan pestisida nabati ini Pak? Untuk Jadi tanaman yang Bapak manfaat untuk pestisida nabati ini, kalau saya ya, kebetulan saya menggunakan starter namanya EcoEnzyme. EcoEnzyme. Ya, starternya EcoEnzyme, jadi kita tetap ada menggunakan gula merah tebu. Iya Pak. Nah, dosisnya juga ada aturan di mana tempat kita pakai kan gitu. Iya Pak. Dan di komunitas tuh biasanya ada masing-masing aturan mainnya kan gitu. Tapi kita dari komunitas EcoEnzyme Indonesia Iya Pak. kan gitu. Jadi manfaatnya itu banyak. Boleh sebutkan Pak? Salah satunya, kalau kita rutin menggunakan ini, jelas tanaman kita akan sehat, lebih sehat. Sehat. Buah juga berpengaruh, akan lebih baik. Iya Pak. Residu tidak ada. Kemudian untuk hama, kita tidak membunuh. Tidak membunuh, Ya, tapi kita mengusir. mengusir. Iya Ya. Pak. Jadi hama yang kalau kita rutin menggunakan untuk perawatan, saya bisa seminggu atau 10 hari sekali, hama kan nggak akan datang balik. Iya Pak. Pas. Nah, Iya. sehingga kita kan nggak kejam pada lingkungan. Yang nantinya harapannya dengan kalau hama diusir berarti akan berkembang banyak hama. Iya Pak. Pertanyaan itu yang sering terjadi. Kalau saya bilang, setelah kita sering begitu, maka ekosistem lingkungan akan terbentuk sendirinya, seimbang. Alam sendiri yang Ya, menentukan alam jadi, sendiri Pak. akan memutarnya nanti seimbang, itu keyakinan saya gitu. Hmm, Jadi kalau misalnya di padi, saya udah tanam padi juga ini. Pak. Harapannya kami setelah Jumat tanam padi, biasanya punya teman-teman kena kresek, kita enggak.
teman-teman itu nggak gunakan pestisida nabati ya Pak? Jarang, Kimia mereka masih konvensional kan gitu. Iya Pak. Biasa. Kemudian dari cost jelas. Kos. Tadi biayanya mudah, Wah. murah, dan ada di sekitar kita. Jadi kalau kita satu tangki, kalau udah konvensional udah berapa, kalau ini berapa cuman modalnya. Kan gitu. Itu berpengaruh nggak Pak untuk ke masalah produksi Bapak selama menggunakan pestisida nabati Pak? Kalau ke produksi tentu pengaruhnya tidak hanya di pestisidanya, Iya, Pak. tentunya di pupuk organiknya. Selama kita menggunakan dasar-dasar berorganik baik, pestisida ini mendukung daripada kesuksesan pertanian, dan itu sukses. Berarti produksinya meningkat gitu Pak? Atau Dalam hal ini kalau kapasitas produksi meningkat tentu ada tolak ukur tersendiri. Saya sebetulnya petani, jadi kalau masih bisa rata-rata seperti biasa panen dengan nilai yang lebih murah berarti lebih untung. oh gitu. Oh gini, Ya. ginilah Pak ibaratnya. Kalau kita menggunakan pestisida kimia, biaya produksinya mahal. Mahal. Kalau kita Ini pestisida nabati, biaya murah. produksinya murah, cuman hasil produksinya sama. sama. Oh, Nanti kan ada berarti peningkatan. keuntungannya di situ ya Pak ya? Ya, keuntungannya. Dan kita juga tentunya tidak meninggalkan residu negatif terhadap lingkungan ataupun pada tanaman kita. Jadi bisa berkelanjutan gitu Pak, Berkelanjutan. tanpa memikirkan kemasaman tanah gitu, Iya. residunya gitu. Ya, kalau pemasaman tanah dan residu itu nanti akan berubah dengan adanya kita pemakaian organik yang lain, misalnya komposnya gitu, pupuk cairnya gitu. Selain padi Pak, Bapak menggunakan untuk ke tanaman mana Pak? Kalau tanaman ini yang ada di sekitar kita ini, ada rambutan, ada sawo, ada Oh. kelapa pandan wangi, ada berapa pohon durian tadi coba. Tapi intinya ke padi lah Pak dulu ya, karena itu Kita kan ke utama. Ya, yang utama padi, tanaman pangan lah. Sangat. Jadi kalau untuk hal ini harusnya kita rawat seminggu sekali atau 10 hari penyemprotan, kita enggak. Pada saat ada padi aja baru kita ikut. Untuk di sekitar sini Pak, teman-teman Bapak ini ada nggak yang udah meniru Bapak gitu? Sebetulnya ada, cuman konversinya beda-beda. Artinya tujuannya sama, tapi kadang-kadang kemudian mau kudunya payah atau bawang putih mahal kali diganti dengan yang lain. Ya, Pak ya. Kan gitu. Itu sih seperti itu kondisi di lapangan. Oke Sobat Tani, terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang di-sharingkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita. Nantikan video saya selanjutnya. Pertanian maju, mandiri, dan modern.